Sambal coet ikan cuek. Ini sambal coet ikan cumi. Untuk bikin brand sendiri, kalau misalkan mau desainnya dari diri sendiri, itu 1 juta udah cukup. Tasik Company. Tasco jadinya, Tasik Company. Ini Tasco Sekarang saya lagi di Tasco Minimal. minimal. Jangan digigit. Nah, kita mau ke apa namanya sekarang teh? Coet Sambal coet. Rishana Apa? di Mayasari. Sambal coet Rishana di Mayasari. Sambal coet di sana di Mayasari. Sarang teteh. Hana Santi. Dapil seberapa tuh? Dapil 2 Cipadas Dapil India. Oh, Cipadas, iya. Iya. Nah, Tehana ke mana Tehana? oh, Oh, ketinggalan. kita mau ke tempat makan yang kebetulan pemiliknya salah satu caleg Hanura, namanya Hana. Coet. Waduh, naonnya pesan naonnya itu non rice bowl dimsum. Oh ini ya. Sok anu dipromokeun naon atuh kayak jadi besi bari dipromokeun. Abi Mas kumaha? Ieu lah. Cumi ya. Tanya. Eslon? Jangan tanya. Ah sok we pokoknya sediain aja udah pada kenyang ya. Sok random ya lah. Yang mau di nanti biar saya tes satu-satu, sendoknya dua-dua soalnya yang lain juga pasti nyoba. Ya. Sambal coet ya, Oke. sambal coet. Ya, jangan tanya, makan jangan ditanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang di Mayasari Plaza, tepatnya di Sambal Coet Rishana. Nah, ini ada beberapa makanan yang betul-betul sudah best seller di sini. Ini ada sambal coet ikan cuek. Ini sambal coet ikan cumi. Nah, ini ada dimsum. Nah, kita rasanya seperti Harusnya apa kalau sih? ada cuwe, ada cumi, ada cucungu, tapi nggak ada. Iya. Ya, kita cobain rasanya seperti apa. Kebetulan saya udah makan jadi kenyang. Ya. Jadi saya nggak makan. Biar itu saya yang langsung ngetes rasanya. Tapi saya sih bisa ngelihat aja udah pasti enak gitu. Kalau saya udah makan dari tadi, dari pagi makan udah sampai. Enak? Mantap. Saya cuman Udah ngerasain, makan, udah makan. wah cuek aja. Cueknya enak. Coba. Nah, enak. Cuminya enak. Luar biasa pokoknya mah. Waduh. Sekarang kita Ini coba. mah kayak masakan rumahan yang bikin kita kangen. Nah, sekarang Luar kita biasa. coba rasain dimsumnya ya. Nasi opor Dimsumnya enak, tidak rasa combro tapi rasa dimsum. Sekarang beneran ini mah aslina saya yang mau nyobain. Bismillahirrahmanirrahim, ikan cuek sambal coet. Mantap pisan. Di Mayasari, di Tasikmalaya. Sambal coet Rishana. Wah, itu. Enak. Pedasnya pas. Buat kayaknya pedasnya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Langsung keluar keringat dari sini. Saya biasanya nggak suka ikan loh. Tapi Enak, ini enak banget. Enak. Tidak bisa menolak. Nagih kan? Katanya tadi udah kenyang. Cumi. Ah, cumi lagi. Kan digigit. Gila. Yang ini sok tadi Sami-sami. Oh, ayo. Ya. Ya. Beda gaya. Nah, kalau ini bos nih. Bosnya di Tasik ya, anu gaduh Tasco. Wah. Tasik Company. Tasco jadinya, Tasik Company. Di Tasik Company itu jelasin atuh. Minimarket lokal Tasik, Kang. Ya. Jadi memang ini
orang Tasik yang punya. Jadi ini adalah impian yang pernah saya buat. Kalau teman-teman di Garut tim pasti tahu, dan saya dulu pernah bikin konsep yang seperti ini. Kenapa? Karena ya kalau mau satu wilayah itu besar, maka kesempatan usaha yang diberikan pemerintah harus dimanfaatkan dengan baik. Jadi kesempatan kerja itu sebetulnya bisa dinomorduakan, karena dari kesempatan usaha sudah baik, maka lapangan pekerjaan jadi banyak. Jadi kalau misalnya dimudahkan berusaha di wilayah, itu akan lebih baik. Jadi uang akan berputar di sini, luar biasa kok. Itu bisa dilakukan oleh pemerintah. Karena beberapa barang kita juga belanjanya di pasar kita sendiri. Iya. Tuh, ada yang dari Ciburu. Ya. Terus kemungkinan memasukkan space untuk produk lokalan juga sangat mungkin. Kita di Japo ya. Nah, ini Tasco Sekarang saya lagi di Tasco. Minimal. minimal. Jalan-jalannya langsung. Tuh, teman-temannya juga lihat teteh-tetehnya pakai baju batik. Senyum Tasik mana senyum Tasik? Iya. Pengen tahu salam Tasco dong. Ya, bebas 1, 2, 3. Abang kelihatan nggak bang? Abang kelihatan nggak abang ketutupan abang ya? Hah? Dari tadi. Oh malu. Oh, udah ada. Makasih ya. Ini rajanya sedekah. Jadi kalau keliling sedekah buat di jalanan berbagi nasi. Kita belajar dari apa? Ah, udah. Ini luar biasa nih. Insyaallah panjang umur. Ini saya besok ulang tahun. Nah, ulang tahun. 17 Agustus. Oh. Ban, Kita pijit. nanti. Sebenarnya Pak, Oh iya. Sambil-sambil. Iya. Jadi buat anak-anak muda pemula bisa jadi resellers di sini. Jadi kembali ke situ kan kita sebagai agen pusatnya fashion wanita di Tasikmalaya, kita kebetulan open reseller juga. Jadi buat anak-anak muda yang pengen mulai usaha tapi gak minim modal, kita sebagai solusinya kayak gitu. Harganya untuk produk kita sendiri itu di bawah 100.000. Jadi sangat terjangkau. Terjangkau ya, gitu kan. Di sini untuk pengiriman ya. Di sini kita dropship bisa, pengiriman ke luar negeri, ke Pulau Jawa kita semua pengiriman. Misalnya ada anak muda mau usaha misalnya, tapi pengen punya merek sendiri kayak gitu mungkin nggak? Itu bisa banget karena untuk Kembar Collection semua produknya nggak ada label. Jadi Nggak ada label. mereka dibebasi untuk ke branding sendiri kayak gitu Pak. Jadi kita cuma nyedain produknya, kalau mereka mau branding sendiri atas nama mereka sih nggak apa-apa. Oke, itu bisa jadi produk disiapin, kita branding sendiri. Branding sendiri. Untuk pembuatan branding ada fasilitasi juga Ada di sini. fasilitas kebetulan, ada produksinya di sana. Produksi di sana. Kayak gitu. Misalnya jadi collection gitu bisa Boleh, dibikinin. boleh bisa banget kayak gitu. Itu ya. sangat open banget nih kita. Kalau berkaitan dengan model kita tidak bisa pesen. Kalau buat model sendiri itu bisa banget Pak. Oh bisa. Jadi Iya. kalau Pak saya pengen bikin baju Iya, wanita nanti ada begini. admin kita yang ngandelin kayak gitu. Tapi mahal nggak biayanya? Dok biayanya itu sangat murah sekali Pak, itu karena kalau misalkan bikin baju sendiri kan biasanya dari model, dari bahan juga. Kalau misalkan dari bahan lain itu kan lebih lebih murah ya, Bang. Itu bisa lebih murah buat modalnya. Kayak Untuk modalnya ya. Boleh tahu nggak gambaran kisarannya buat para calon pengusaha muda nih? Oke. Kisaran punya modal minimal berapa untuk bisa bikin brand sendiri? Untuk bikin brand sendiri kalau misalkan mau desainnya dari diri sendiri itu 1 juta udah cukup. Hah? 1 juta udah cukup. Kenapa 1 juta udah cukup? Karena kita kebetulan MOU juga sama produsen si kainnya juga. Itu yang pertama. Terus yang kedua karena kita punya penjahitnya banyak, jadi itu marginnya juga kalau misalkan ngandalin konveksi kecil kan pasti gede banget kan modalnya. Karena kalau misalkan kita konveksinya gede, akhirnya kita Bisa lebih murah kayak gitu. Oh, bagus juga ya. Jadi kalau bisa dapat punya modal lebih dari 1 juta dikit Iya. lagi itu masih sangat mungkin bisa bikin toko sendiri, bisa jualan online di media Iya, sosial benar. gitu ya. Hitungnya itu satu pieces untuk daster aja 15.000. Tuh. 15.000 untuk satu daster. Wah, seru juga deh. Saya jadi pengen jualan daster nih. Jadi model daster juga boleh. Kita kalau di Kembar Collection ada daster, kemudian gamis, kita juga ada one set, sudah ada mukena juga. Ada mukena juga. Ya kalau kita Ramadan gitu mukena sampai full sangat full banget itu hampir Habis ya? padian ya. Itu hampir untuk satu